Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dita. Dari kemarin banyak dari rekan-rekan yang bertanya tentang persyaratan untuk mendaftar CPNS. Di sini saya ingin merangkai syarat-syarat pendaftaran CPNS tahun 2019 kemarin. Kemungkinan besar perubahan-perubahan di tahun 2021 ini tidak begitu signifikan, jadi bisa menjadi acuan untuk rekan-rekan mempersiapkan apa-apa saja yang harus dipersiapkan. Oke, yang pertama persyaratan umum. Untuk persyaratan umum yang jelas berstatus sebagai warga negara Indonesia, di mana untuk warga asing atau warga WNA tidak diperbolehkan mengikuti seleksi ASN CPNS tersebut. Kemudian pendaftar berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Itu yang umum ya teman-teman. Jadi ada beberapa formasi yang memang batas usianya berbeda-beda, seperti misal di kejaksaan yang bagian jaksa itu maksimal 28 tahun dan juga belum menikah kalau yang formasi jaksa. Sementara yang di kejaksaan formasi lainnya dari D3 dan S1 ke atas itu maksimal juga 28 tahun. Dari kejaksaan juga yang formasi khusus seperti putra-putri Papua, kaum disabilitas, kaum kumlot, dan juga lain-lain itu memiliki batas usia yang sama, yaitu 28 tahun. Kemudian untuk profesi dokter lain-lain itu biasanya sampai 30, kecuali untuk dokter spesialis itu ada yang sampai 40 tahun. Kemudian tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Jadi buat rekan-rekan yang mungkin pernah melakukan tindak pidana dan menjadi terpidana tapi kurang dari 2 tahun, masih bisa mencoba keberuntungannya untuk mendaftar CPNS. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS, prajurit TNI dan kepolisian negara Republik Indonesia. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, TNI maupun Polri, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Nah, mungkin untuk rekan-rekan kemarin banyak yang bertanya, misal formasi yang dibutuhkan adalah D3 komputer. Misal saya memiliki S1 komputer, apakah bisa mendaftar? Kalau bisa, tapi yang jelas akan gugur pada seleksi administrasi karena ijazah tidak sesuai dengan persyaratan yang diminta. Jadi untuk rekan-rekan lebih baik memilih formasi yang memang
tingkat pendidikannya sesuai dengan yang rekan-rekan miliki. Tapi kalau untuk perbedaan uh, apa uh, bentuk pelajarannya, misal di sini yang dibutuhkan S1 sarjana hukum, tapi rekan-rekan memiliki gelar S1 sarjana hukum syariah atau hukum muamalah gitu, itu masih bisa mendaftar asal masih di lingkup sarjana hukum, ataupun juga yang lain-lain sesuai dengan lingkup pendidikan masing-masing. Kemudian sehat jasmani dan rohani, tapi untuk rekan-rekan yang memiliki keterbatasan fisik ataupun ketidaksempurnaan organ tubuh, itu masih memiliki peluang, yaitu mengisi formasi disabilitas seperti yang saya sebutkan di depan tadi. Biasanya setiap instansi itu wajib membuka formasi untuk kaum disabilitas. Jadi rekan-rekan yang memiliki keterbatasan fisik tapi tidak menghalangi kinerja dari rekan-rekan untuk melakukan pekerjaan di formasi tersebut, bisa mencoba dari formasi disabilitas. Kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Jadi ini contoh saja ya. Kalau dari kejaksaan sendiri, misal rekan-rekan saat ini berada di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, kemudian mendaftar di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, maka untuk penempatan rekan-rekan tidak hanya di daerah Jogja, tapi di daerah lain seluruh Indonesia. Bahkan kalau misal ada kebutuhan dari kedutaan Indonesia di luar negeri, maka rekan-rekan mungkin bisa mengisi formasi ataupun jabatan tersebut asal sesuai dengan kriteria yang dikehendaki ataupun diperlukan oleh kedutaan Indonesia di luar negeri tersebut. Untuk batasan sendiri, kalau dari instansi itu biasanya berbeda-beda. Misal rekan-rekan mendaftar di kejaksaan, saya contohkan yang tempat saya bekerja, itu ada surat pernyataan sebelum rekan-rekan mendaftar, dikasih surat pernyataan bahwa bersedia ditempatkan di seluruh negara Republik Indonesia dan juga tidak menuntut pindah ke instansi lain selama 10 tahun. Jadi kalau rekan-rekan ingin mendaftar di kejaksaan dan berharap bahwa 1-2 tahun ingin balik lagi ke daerah asal, mungkin bisa berpikir lagi, karena sebelum rekan-rekan mendaftar ada surat pernyataan bahwa rekan-rekan diharuskan menyelesaikan selama 10 tahun mengabdi, baru diperbolehkan mengajukan pindah. Kemudian selain persyaratan umum, ada juga persyaratan administrasi. Untuk persyaratan administrasi antara lain adalah kartu keluarga ataupun KK. Di sini yang perlu rekan-rekan perhatikan adalah kesesuaian antara data diri keluarga rekan-rekan dan juga rekan-rekan sendiri disamakan dengan ijazah dan tanda pengenal lain.
Kemudian kartu tanda penduduk KTP biasanya untuk mungkin bagi rekan-rekan yang memiliki KTP double, yaitu KTP elektronik dan KTP biasa, jangan sekali-kali mengumpul KTP yang biasa karena akan ataupun berpotensi membuat rekan-rekan gugur. Harap mengumpul KTP yang elektronik. Kemudian ijazah. Untuk ijazah sendiri yang perlu rekan-rekan perhatikan adalah kesesuaian nilai, di mana nilai dari setiap ijazah dan juga surat SKHUN rekan-rekan itu sama dan klop, dan juga data diri rekan-rekan antara satu ijazah dengan ijazah lain itu sama. Kemudian untuk ijazah dari luar negeri bisa dipakai dengan menggunakan penyetaraan ijazah. Nanti akan saya bahas di video berikutnya tentang apa itu penyetaraan ijazah. Kemudian untuk pendidikan sendiri, kalau dari tahun kemarin biasanya nilai minimal ijazah SMA itu adalah paling rendah nilai 7. Jadi nilai yang diakumulasikan di ijazah itu minimal 7. Di bawah 7 akan membuat rekan-rekan gugur dalam seleksi administrasi. Untuk D3 itu minimal IPK-nya 2,7 kalau nggak salah. Ya 2,7. Untuk S1 kemarin minimal 3, dan untuk S2 minimal 3,3 atau berapa, saya agak kurang mengerti karena formasi untuk S2 sendiri agak terbatas. Jadi buat rekan-rekan yang memiliki nilai di bawah itu bisa kalau ingin mencoba, tapi harus bersiap-siap untuk gugur karena jelas nilai tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang diminta. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa jenjang pendidikan itu harus disesuaikan dengan apa yang rekan-rekan daftar. Kalau rekan-rekan mendaftar dari jenjang SMA padahal rekan-rekan memiliki ijazah S1, maka ijazah S1 tersebut tidak perlu dikumpulkan dan tidak akan diminta juga. Begitu juga dengan bagi teman-teman yang memiliki S1 tidak diperbolehkan mendaftar di Diploma 3 kecuali rekan-rekan memiliki ijazah Diploma 3 dan S1. Kemudian dokumen lain sesuai dengan ketentuan instansi yang dilamar. Untuk dokumen-dokumen lain biasanya seperti TOEFL. Kalau tahun kemarin itu untuk D3 ke atas itu memerlukan sertifikat TOEFL, di mana sertifikat TOEFL tersebut minimal nilainya adalah 450. Dan juga untuk yang SLT, untuk yang D3 ke atas itu wajib memiliki sertifikat komputer. Nah, untuk sertifikat komputer sendiri sebenarnya hampir semua instansi dan semua formasi saat ini wajib memiliki. Jadi untuk rekan-rekan yang memiliki cita-cita untuk menjadi ASN, harap untuk dipersiapkan sertifikat komputer dasar minimal.
pengolahan Microsoft agar sewaktu-waktu ada pembukaan bisa langsung memiliki sertifikat tersebut. Kemudian kalau dari formasi SMA itu berbeda-beda sesuai dengan formasi yang rekan-rekan minati. Misal rekan-rekan mendaftar di kejaksaan, itu ada beberapa formasi yang dari SLTA sederajat, antara lain pengemudi. Kalau pengemudi selain ijazah komputer harus memiliki SIM A. Kemudian pengawal tahanan wajib memiliki ijazah komputer dan bela diri. Kemudian dari Kemenkumham itu juga sama, pengawal penjaga tahanan ataupun Polsuspas atau sipir itu membutuhkan ijazah sertifikat komputer dan sertifikat bela diri. Untuk Kemenhub seperti AFSEC itu membutuhkan lisensi basic AFSEC. Untuk kerani dan lain sebagainya yang tentang laut membutuhkan BST dan lain-lain. Untuk rekan-rekan yang masih bingung bagaimana cara mendapatkan sertifikat tersebut, bisa melalui beberapa alternatif. Kalau rekan-rekan mengharapkan yang gratis, bisa di BLK di kabupaten ataupun provinsi rekan-rekan, atau kalau misal seperti sertifikat buku BST dan AFSEC bisa di kementerian yang berhubungan. Kalau AFSEC sendiri, buku basic AFSEC, lisensi basic AFSEC maksud saya, biasanya tiap tahun dibuka 2 kali di Curug STPI Curug. Kalau rekan-rekan mau searching di Google, ada rekrutmen setiap tahun itu sekali atau 2 kali. Kalau yang berbayar itu biasanya untuk satu sertifikat beragam dari 300, 500, bahkan ada yang jutaan, tergantung LPK yang rekan-rekan kehendaki. Dan bagi yang membutuhkan TOEFL itu biasanya agak mahal, di atas 500-an, sampai ada yang bahkan jutaan dengan pelatihan terlebih dahulu. Jadi rekan-rekan tinggal mengikuti pelatihan dan mengikuti ujian untuk mendapatkan nilai TOEFL yang baik. Mungkin itu yang dibutuhkan untuk persyaratan administrasi. Kemudian persyaratan diri yang wajib adalah memiliki kesehatan fisik dan terutama psikis, yaitu tidak boleh memiliki gangguan kejiwaan, kemudian memiliki postur yang sesuai dengan jabatan yang dikehendaki. Untuk beberapa instansi biasanya seperti jaksa dan lain-lain tidak diperbolehkan buta warna ataupun penyakit mata lainnya, kecuali minus yang bisa ditolerir dengan batasan tertentu. Kemudian untuk tinggi badan, kalau di instansi biasanya sama semua, minimal untuk putri itu atau wanita adalah 155, untuk pria atau laki-laki adalah 160. Kemudian berat badan ideal bagi rekan-rekan yang memiliki berat badan berlebih, mungkin
masih bisa mencoba dan beberapa juga banyak yang lolos, tapi menekankan pada nilai yang lain agar nilai yang lain lebih tinggi dan mendongkrak kekurangan-kekurangan tersebut. Mungkin itu saja persyaratan-persyaratan mendaftar CPNS. Mungkin bagi rekan-rekan yang memiliki tambahan bisa langsung komen di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ada salah kata mohon maaf. Salam sejahtera buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.